Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Stella Usman dari Universitas Negeri Gorontalo, Fakultas Ilmu Pendidikan, jurusan Bimbingan dan Konseling. Baik, teman-teman sekalian, di sini saya akan menyampaikan beberapa materi yang terdapat dalam mata kuliah Ilmu Alamiah Dasar. Yang pertama yaitu ada tentang manusia dan lingkungan. Yang kedua ada sumber daya alam dan lingkungan, dan terakhir itu ada IPA dan teknologi. Baik, langsung saja pada materi pertama, yaitu manusia dan lingkungan. Baik, manusia dan lingkungan. Jadi manusia itu hidup, tumbuh, dan berkembang dalam lingkungan dan alam sosial budayanya. Dalam lingkungan alamnya, manusia itu hidup dalam sebuah ekosistem, yakni satu unit atau satuan fungsional dari makhluk-makhluk hidup dengan lingkungannya. Dalam ekosistem terdapat komponen biotik dan juga abiotik. Berikut ada pengaruh manusia pada alam lingkungan hidupnya. Jadi, jika kita menelusuri kembali sejarah peradaban manusia di bumi ini, kita akan melihat adanya usaha dari manusia untuk menyempurnakan serta meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Dan juga pada saat manusia hidup mengembara, mereka itu hidup dari hasil pemburuan, mencari buah-buahan serta umbi-umbian di hutan. Mereka ini belum mengenal perihal bercocok tanam atau bertani, dan hidup mengembara dalam berkelompok-kelompok kecil dan tinggal di gua. Jadi bila binatang buruan mulai berkurang, mereka berpindah mencari tempat yang masih terdapat cukup binatang-binatang buruan sebagai bahan makanan mereka. Berikut ada materi mengenai tentang sumber daya alam dan lingkungan. Sumber daya alam ini merupakan sesuatu yang dapat dimanfaatkan untuk sebagai kepentingan dan juga memenuhi kebutuhan manusia agar hidup lebih sejahtera. Penggunaan sumber daya alam harus selaras, serasi, dan juga seimbang dengan fungsi lingkungan hidup. Sebagai konsekuensinya, kebijakan dan rencana ataupun program pembangunan harus dijiwai oleh kewajiban melakukan pelestarian lingkungan hidup dan mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan. Melimpahnya sumber daya alam ini yang tersedia itu belum banyak dimanfaatkan secara menyeluruh. Berdasarkan sumbernya, sumber daya alam itu dapat dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama, ada sumber daya alam yang biotik atau organik, yaitu sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup. Misalnya itu kayu, ikan, batu bara, minyak bumi, dan juga mamer. Yang kedua ada sumber daya alam yang abiotik atau anorganik, dimana yaitu sumber daya alam yang berasal dari bukan dari makhluk hidup, yang misalnya itu timah, besi, dan kuarsa. Sedangkan berdasarkan tujuannya, sumber daya alam itu dapat dibedakan atas 3 jenis. Yang pertama ada sumber daya alam bahan industri, di mana sumber daya alam ini adalah sumber daya alam yang umumnya digunakan sebagai bahan dasar atau bahan baku industri, misalnya itu tanah liat dan belerang dan lain-lain. Yang kedua ada sumber daya alam bahan pangan, yang dimana sumber daya alam ini yang digunakan sebagai bahan pangan baik langsung maupun melalui pengelolaan terlebih dahulu, misalnya itu padi, jagung, dan juga kedelai. Yang terakhir ada sumber daya alam bahan sandang. Sumber daya alam ini yang dapat digunakan sebagai bahan baku, misalnya sutra dan kapas. Terakhir dari materi ini ada tentang IPA dan teknologi. Jadi IPA ini adalah ilmu yang membahas tentang alam semesta dan beserta segala isinya. Jadi dan teknologi ini dalam arti dapat diketahui melalui barang-barang, benda-benda, dan juga alat-alat yang berhasil dibuat oleh manusia untuk memudahkan dan juga menggampangkan realisasi hidupnya di dalam dunia. Dari pengertian IPA dan teknologi, maka dapat diartikan bahwa teknologi IPA ini adalah suatu penerapan IPA untuk memenuhi kebutuhan manusia. Perkembangan IPA ini didahului oleh penelitian dasar yang mengungkapkan fenomena alam secara matematik menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia secara global. Hubungan IPA dan teknologi itu bisa dikatakan langsung dan juga bisa dikatakan tidak langsung. Hubungan langsung itu misalnya dengan perkembangannya pengetahuan mengenai inti atom yang dihasilkan dari sumber energi baru, yang kemudian dilanjutkan penggunaan sebagai sumber energi listrik yang dikenal sebagai pusat listrik tenaga nuklir. Dan yang secara tidak langsung itu misalnya
teknologi arsitektur yang di piramid yang di Mesir, tentang teknologi arsitektur yang Candi Borobudur yang ada di Indonesia, tembok Cina yang ada di Cina, dan juga Menara Pisa yang ada di Italia. Ada juga dampak positif dan dampak negatif dalam perkembangan IPA dan teknologi ini. Pada dampak positif itu, misalnya perkembangan IPA dan teknologi ini mempunyai banyak dampak positif. Di antaranya itu terdapat memenuhi kebutuhan manusia akan kemakmuran dan juga kemudahan. Manusia ini dapat mendayagunakan sumber daya alam secara efisien dan juga secara efektif, mekanisasi di bidang pertanian dan juga lain-lain. Sedangkan pada dampak negatif perkembangan IPA dan teknologi ini kurang tepat bagi kondisi masyarakatnya, karena tidak dapat menambahkan lapangan pekerjaan dan juga tidak dapat menguntungkan bagi masyarakat. Mengapa demikian? Karena efisien dan aktivitas dalam teknologi baru. Dan di negara berkembang juga masalah kuantitas tenaga manusia tidak sebanding dengan kualitas yang mereka miliki. Terlebih lagi, pemanfaatan teknologi ini dapat menghilangkan mata pencaharian mereka.